Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Kita akan membahas 3 perlawanan terhadap VOC. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Mataram, kemudian perlawanan rakyat Banten, dan perlawanan rakyat Makassar. Kita bahas yang pertama, yaitu perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang dari perlawanan rakyat Mataram adalah 1. VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Yang kedua, VOC menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang ketiga, VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya mempersatukan tanah Jawa di bawah Kesultanan Mataram. Tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung. Beliau menyerang VOC di bawah J.P. Kun di Batavia pada tahun 1628 dan 1629, tetapi mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan salah satunya oleh kalahnya persenjataan Mataram dari VOC. VOC semakin gencar dan berambisi untuk menguasai Mataram setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1646 Masehi. Perlawanan rakyat Mataram diakhiri oleh beberapa perjanjian, antara lain adalah Perjanjian Giyanti dan Salatiga. Coba kalian cari isi dari perjanjian tersebut, kemudian tuliskan di kolom komentar ya. Perlawanan yang kedua yang akan kita bahas adalah perlawanan rakyat Banten. Latar belakang dari perlawanan rakyat Banten yang pertama adalah persaingan dagang dengan VOC di Batavia yang menganggap Banten sebagai ancaman. Yang kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam upayanya melawan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mencoba bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng Tirtayasa juga menyerang kapal-kapal VOC di perairan Banten dan wilayah perbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke, Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kekalahan setelah putranya, Sultan Haji, lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Sultan Haji yang menginginkan kedudukan sebagai Sultan Banten meminta bantuan VOC untuk merebut tahta dan mengakibatkan diadakannya Perjanjian Banten pada tahun 1684. Akhirnya, Sultan Ageng terdesak dan berhasil ditangkap serta meninggal dalam tahanan pada tahun 1692. Perlawanan yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Makassar. Perang antara VOC dan Kerajaan Gua-Talo atau Makassar tidak dapat dihindarkan setelah VOC memaksakan monopoli perdagangan di Goa. VOC berhasil mengadu domba antara kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Aru Palaka. Dalam hal ini, VOC memihak Bone untuk menghancurkan Goa. Meskipun kalah dari segi persenjataan, perang ini diakhiri dengan Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isinya antara lain adalah 1. Makassar harus mengakui monopoli perdagangan VOC. Yang kedua, wilayah Makassar dipersempit hingga kerajaan Goa saja. 3. Makassar harus ganti rugi perang. Yang keempat, Aru Palaka harus diakui sebagai Raja Bone. Yang kelima, Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC atau Belanda. Dan yang terakhir, benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Perjanjian Bongaya tidak berlangsung lama karena Sultan Hasanuddin kembali memimpin pasukannya dan menyerang Belanda secara tiba-tiba. Namun, dengan persenjataan yang lengkap, Belanda mampu mematahkan serangan tersebut dan berhasil menguasai benteng Sombapu. Sultan Hasanuddin lantas menyerahkan kekuasaan pada anaknya yang bernama Mapasomba. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.